tata cara mengikuti Ira. Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, letakkan HP di depan kita. Ketiga, mengikuti ibadah dengan baik dan bersungguh-sungguh, yaitu ikut berdoa dengan cara lipat tangan dan tutup mata. Kedua, mengikuti arahan pemimpin pujian, berdiri, tepuk tangan, bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat mengikuti ibadah Ira. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Wah, kembali lagi kita di hari Minggu. Hari ini kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah harus mandi, dandan yang cantik, dandan yang ganteng, yang rapi, terus duduk manis. Jangan terganggu sama yang lain. Oke? Siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, kalau siap semuanya, boleh duduk yang manis. Kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai saat hari ini Tuhan masih menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Kami mau memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kak Ines undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Semuanya semangat hari ini. Senang banget deh Kak Ines kalau semuanya hari ini semangat. Oke, kita mau angkat satu pujian. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Ya, yang tahu gerakannya boleh pakai gerakannya. Oke? Mari. Semuanya tepuk tangan. Itu yang ingin aku dengar.
memuji dan memuliakan nama Tuhan, hari ini kita mau bergerak. Pokoknya semuanya bergerak, harus bergerak biar semangat, oke? Walaupun kita tidak bisa bertemu, walaupun kita hanya bisa melihat di layar handphone, tapi kita mau tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sambung lagi dengan satu pujian. Saat iblis menggodaku, ayo kono, jangan sampai tergoda ya. Gerakannya masing-masing, oke? Jangan cuma aku berani tampil beda, enggak ya? Harus pakai posenya yang tampan-tampan, harus pakai posenya yang cantik-cantik gitu ya, oke? Mari kakak. Semuanya bersukacita hari ini, amin, amin. Hari ini gak apa-apa capek, gak apa-apa, tapi kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau mendaki, kita mau terbang, kita mau menyelam, kita mau mendayung, kita mau ngapain lagi ya? Pokoknya hari ini kita mau bersemangat di dalam Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Yuk kak. Semuanya harus pakai gerakan di rumah ya.
di atas, di bawah, di suka dan di duka, Tuhan selalu ada. Cari Tuhan, kuncinya berdoa. Tuhan gak ada di HP, Tuhan gak ada di buku dongeng, Tuhan gak ada di televisi, tapi Tuhan ada di dalam doa, di hatinya teman-teman. Nah, oke, kita duduk dulu. Kak Ines juga mau duduk. Duduk dulu. Capek ya teman-teman ya? Duduk. Gimana? Masih capek? Masih capek? Masih ngos-ngosan? Ya wes, duduk dulu. Sambil kita duduk ya, sambil atur nafas, sambil kita siapkan persembahan. Persembahannya disiapkan dulu. Dimasukkan ke dalam amplop. Setelah itu disimpan atau dititipkan orang tua. Nah, nanti kalau sudah ke gereja bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami menyerahkan setiap persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah hilang capeknya? Masih keringetan? Ya, sama, gak apa-apa. Yang penting kita mau sama-sama memuji dan memuliakan siapa? Nama Tuhan. Kak Ines ajak semuanya bangkit berdiri lagi. Masih ada banyak banget lagunya ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau naik kapal, naik perahu. Tapi kita naik perahunya harus undang siapa? Undang Tuhan. Mari kakak. Boleh joget dulu teman-teman. Iya, asik. Jogetnya mantap. Semuanya hadap ke kiri. Ku dayung-dayung lagi perahuku. Menuju kemana? Menuju ke seberang. Asik. Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak
pasti selamat. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk lagi ya. Duduk dulu kalau capek ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti disampaikan sama siapa ya? Pasti penasaran kan? Nah, tetap stay di sini aja. Jangan kemana-mana. Oke, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, siapkan telinga kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh ambil sikap berdoa yang baik. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau angkat satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mengundang Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Pakai kami Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan. Bila semua boleh menjadi kehendak-Mu Yesus. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Untuk ibadah hari ini kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang boleh disampaikan untuk kami boleh menjadi berkat buat setiap kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan telinga kita, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Fani mau cerita seorang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, siapa yang tahu adik-adik di rumah? Siapa? Yunus, ya benar sekali, Yunus. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, mau mendengarkan ceritanya? Mau ya? Ya, sikap duduk yang baik, telinganya dibuka, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini ada gambar-gambar, nanti adik-adik bisa lihat. Adik-adik, kota yang sangat besar namanya kota Niniwe. Nah, kotanya itu kota yang sangat indah. Tapi sayang, kota itu kota yang berdosa di hadapan Tuhan. Semua orang yang ada di dalam kota itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka melakukan banyak sekali kejahatan, banyak sekali dosa. Nah, suatu hari Tuhan memerintahkan siapa? Yunus untuk pergi ke kota apa tadi? Kota Niniwe. Kota Niniwe ini. Nah, Yunus, sana loh kamu pergi ke kota Niniwe supaya kamu memberitakan kebenaran firman Allah, supaya orang-orang yang di sana boleh bertobat. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Yunus taat apa enggak? Tidak taat. Tetapi Yunus malah melarikan diri kemana? Ke kota Tarsis. Lihat nih, dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke kota Tarsis. Karena dia apa? Dia takut. Karena di Niniwe itu orangnya jahat-jahat. Seperti itu adik-adik, dia pergi ke kota Tarsis. Nah, kemudian dia pergi ke kota Tarsis. Dia memesan apa? Tiket karcis naik kapal yang sangat besar. Adik-adik pernah naik kapal enggak? Nah, pernah kan? Nah, Yunus ini naik kapal yang sangat besar, di dalamnya ada banyak penumpang. Nah, tapi dia tidak pergi ke kota apa tadi? Tidak pergi ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke kota Tarsis. Lihat nih, dia sudah naik ke kapal, tetapi menuju ke kota Tarsis. Nah, akhirnya si Yunus sudah ada di dalam kapal. Nih kapalnya besar kan? Tuh ada juga lumba-lumbanya. Wow. Nah, namun di tengah perjalanan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menghukum siapa? Menghukum Yunus dengan cara apa? Mengirimkan badai angin yang sangat besar melanda kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Nah, lihat nih, badainya sangat besar kan? Nah, apa yang terjadi adik-adik di dalam kapal tersebut? Banyak orang ketakutan, mereka berteriak,
mereka berdoa kepada Allah mereka, aku takut Tuhan, aku takut Allah, bagaimana ini terjadi, bagaimana nanti kalau kapalnya akan tenggelam, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi sama Yunus adik-adik? Kita lihat ya. Ternyata Yunus apa? Sedang tertidur. Lihat nih, dia enak-enakan tidur. Padahal teman-temannya semua yang ada di dalam kapal tersebut merasa ketakutan, tetapi dia malah enak-enakan tidur di dalam kapal tersebut. Akhirnya sang nahkoda datang dan memanggil Yunus. Nah, memanggil Yunus, "Hei Yunus." Nah, seperti itu. Kamu malah enak-enakan tidur. Lihat, kapal kita mau tenggelam. Seperti itu adik-adik. Cepat kamu berdoa meminta tolong kepada Tuhanmu. Seperti itu. Akhirnya Yunus pun berdoa kepada Tuhan. Nah, dia sadar adik-adik kalau badai yang dialami kapal mereka itu karena akibat Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe, tetapi malah dia pergi kemana tadi? Ke kota Tarsis. Nah, dia sadar. Akhirnya dia ngomong sama nahkoda, sama awak kapal yang ada di kapal tersebut. Yaudah, kalau begitu lemparkan aku ke laut supaya angin badai atau angin ribut ini bisa reda. Akhirnya Yunus pun dilemparkan ke laut. Biur. Nah, ini lihat, Yunus dilemparkan ke dalam laut adik-adik. Padahal gelombangnya sedang sangat besar. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat ya. Datang seekor ikan yang sangat besar. Lihat, ikannya besar sekali. Bukan ikan paus ya, dan bukan ikan hiu atau bukan ikan lumba-lumba, tetapi ikan besar. Nah, ikan yang sangat besar datang menghampiri siapa? Yunus untuk menelan Yunus. Hop, akhirnya Yunus ditelan. Nih lihat. Nih, Yunus ada di perut ikan. Nah, Yunus ditelan oleh ikan besar tadi adik-adik. Dia di dalam ikan tersebut selama 3 hari 3 malam. Ada yang mau di dalam perut ikan? Ada yang mau? Gak mau kan? Nah, di dalam perut ikan Yunus apa adik-adik? Meminta ampun sama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni Yunus karena Yunus tidak taat kepada perintah-Mu. Nah, dia menangis, dia merasa kesepian di dalam perut ikan, dia merasakan bau yang tidak enak di perut ikan tersebut. Akhirnya dia bertobat, dia mau taat kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, lalu Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Lihat, akhirnya setelah Yunus bertobat meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan menyuruh ikan besar itu memuntahkan dia ke daratan. Nah, lihat nih adik-adik, Yunus sudah keluar dari perut ikan. Yunus sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Nah, yang terjadi selanjutnya adalah akhirnya Tuhan menyuruh Yunus yang kedua kali untuk pergi ke Niniwe. Yunus taat atau tidak? Taat. Dia akhirnya pergi ke Niniwe. Nih kotanya, kota Niniwe. Walaupun Yunus takut, Yunus awalnya takut, tetapi dia percaya Tuhan akan menyertai Yunus. Akhirnya dia berangkat ke kota Niniwe. Dia memberitakan bahwa Tuhan akan memusnahkan kalau orang-orang yang di kota Niniwe itu tidak bertobat. Seperti itu adik-adik. Akhirnya orang-orang yang ada di kota Niniwe, anak-anak, orang tua, bapak ibu, semuanya mereka bertobat menyembah Tuhan. Mereka minta ampun sama Tuhan.
Tuhan ampuni aku, Tuhan aku mau percaya kepadamu, seperti itu adik-adik. Dan karena Yunus taat, Niniwe diselamatkan. Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Karena Tuhan mengasihi kota Niniwe, karena Yunus taat. Jadi adik-adik, kita belajar dari Yunus agar kita menjadi anak yang taat. Taat kepada siapa? Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada orang yang lebih tua, taat kepada guru-guru kita di sekolah, taat kepada kakak kita. Jadi kita harus mentaati mereka semuanya. Karena kita nggak mau kan sama seperti Yunus yang dihukum. Mau nggak dihukum Tuhan kalau kita nggak taat sama Tuhan? Nggak mau kan? Kita nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, mau nggak? Nggak mau kan? Berarti kita harus menjadi anak yang taat, anak yang mau berdoa, anak yang mau taat ikut ibadah raya anak setiap hari Minggu walaupun online. Nah, kita harus belajar untuk taat aturan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak yang taat. Nah, untuk ayat hafalannya nanti adik-adik bisa buka dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Untuk tugas di rumah, adik-adik bisa menggambarkan ini. Nah, menggambar ikan besar, lalu di dalamnya ada Yunus di perutnya. Seperti itu. Sudah dilihat? Lalu di atasnya nanti di sini, di situ nanti ditulis aku anak taat, seperti itu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto terus dikirim ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa ayat hafalannya dibaca di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Kak Fani bacakan ya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa Tuhan mengingini bahwa kita menjadi anak yang taat. Dan kita mau menjadi anak yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik, kita mau menjadi seperti Yunus yang taat, bukan menjadi Yunus yang tidak taat, karena pasti Tuhan akan marah kepada kita. Ya, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengasihi kami sampai saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Yunus. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, bahkan kepada setiap aturan yang ada Tuhan. Kami mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Kami mau menjadi anak yang senantiasa percaya kepadamu Bapa. Ajari kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap adik-adik yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Dan Engkau yang akan memberkati mereka Bapa dalam setiap kesehatan mereka, dalam setiap
masa depan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami janji Tuhan kepadamu, kami mau menjadi anak yang lebih taat lagi kepadamu, anak yang taat berdoa, anak yang taat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.